Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Sari, nurse magister keperawatan. Saya merupakan seorang dosen di program studi S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu di program studi S1 Keperawatan, yaitu Keterampilan Dasar Keperawatan dengan kode mata kuliah SKP 2207. Mata kuliah Keterampilan Keperawatan Dasar ini merupakan mata kuliah wajib di Prodi S1 Keperawatan dengan bobot SKS 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktek dengan tim teaching yang berjumlah 3 orang. Mata kuliah ini diajarkan pada mahasiswa semester 2. Adapun mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menerapkan konsep dan prinsip pengendalian infeksi dasar, infeksi nosokomial, dan safe patient handling dalam prosedur intervensi self protection, mampu menerapkan konsep pengendalian risiko jatuh dalam prosedur intervensi pengkajian risiko jatuh, mampu menerapkan konsep pengendalian risiko jatuh dalam prosedur intervensi pengkajian risiko jatuh, mampu memahami dan menganalisis pengkajian keperawatan secara komprehensif yang mencakup pengambilan data dan analisis data melalui anamnesa dan data sekunder, keluhan utama, data objektif, data subjektif, dan riwayat penyakit. Mampu melakukan pengkajian dan pemeriksaan fisik keperawatan secara komprehensif, mampu melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dalam prosedur intervensi pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan frekuensi nadi, frekuensi napas, dan pemeriksaan suhu tubuh. Mampu melakukan pemberian obat melalui oral dan sublingual, parenteral, muskular, topikal, dan suppositoria dengan menerapkan prinsip-prinsip benar obat, dan mampu melakukan perawatan luka sederhana dan luka yang terkontaminasi. Mata kuliah ini membahas tentang prosedur keperawatan yang menjadi dasar dalam praktek keperawatan yang mencakup pengukuran tanda-tanda vital, pengkajian keperawatan dan pemeriksaan fisik, pengendalian infeksi dan prosedur pemberian medikasi. Pengalaman belajar meliputi pembelajaran di kelas dan di laboratorium keperawatan. Mata kuliah ini juga memberikan pemahaman tentang prinsip perawatan luka. Proses pembelajaran dilakukan melalui kuliah kelas, collaborative learning, belajar berdasarkan masalah, dan praktek laboratorium serta praktek klinik. Melakukan pengajaran adalah salah satu dari kewajiban dosen dalam melakukan tridharma perguruan tinggi. Dalam mata kuliah Keterampilan Dasar Keperawatan ini, salah satu pokok bahasan yang saya ampu adalah melakukan perawatan luka sederhana dan luka yang terkontaminasi pada pasien simulasi. Adapun perawatan luka ini merupakan prosedur penting yang perlu dilakukan ketika mengalami luka atau cedera pada kulit, karena jika luka tidak mendapatkan perawatan intensif dapat menyebabkan mudahnya terinfeksi oleh virus dan bakteri. Untuk mencegah luka menjadi lebih buruk dan kronis, infeksi dan lainnya, maka perawatan luka ini sangat penting dilakukan. Jika luka dirawat dengan baik, maka luka juga dapat terlindung dari kuman dan virus yang dapat menginfeksi tubuh. Untuk membentuk mahasiswa menjadi tenaga kesehatan yang profesional, tentunya tidak cukup hanya dengan belajar teori. Kemampuan kognitif yang baik harus diimbangi dengan keterampilan. Pada video ini, saya menampilkan pengajaran praktikum dengan model demonstrasi yang bertujuan melatih keterampilan mahasiswa dalam melakukan tindakan secara nyata dalam melakukan perawatan luka, di mana kemampuan akhir yang diharapkan dari pembelajaran ini dapat membuat mahasiswa mampu melakukan perawatan luka sederhana dan terkontaminasi. Dilanjutkan dengan video pembelajaran selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali lagi bertemu ya, dimana kemarin itu kita sudah membahas masalah konsep terkait dengan perawatan luka. Di pertemuan hari ini, di pertemuan terakhir kita akan mempraktekkan terkait dengan konsep perawatan luka yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Baik, sebelum kita memulai praktikum pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan konsep perawatan luka ya, baik itu luka bersih maupun luka kotor, berarti kawan-kawan sudah tahu ya terkait dengan konsep perawatan luka. Oke, ada yang tahu dulu perawatan luka itu apa? Ada yang ingat? Membersihkan luka, mengkaji luka. Membersihkan luka, mengkaji luka, gitu ya. Oke, agar tujuannya dilakukan pembersihan luka untuk apa? Agar Tidak terjadinya infeksi. Oke, agar tidak terjadinya infeksi. Ada lagi? Mempercepat proses penyembuhan. Oke, ada lagi? Dan memberikan proses rasa nyaman pada pasien. Oke, memberikan proses rasa nyaman ya pada pasien tentunya terkait dengan perawatan luka ini, karena kalau orang itu sudah teridentifikasi luka, memang membersihkan luka bersih itu agak sepele mungkin ya dilihatnya, tapi kalau misalnya tidak dibersihkan dengan baik dan benar, maka itu akan menyebabkan terjadinya infeksi luka nantinya gitu. Oke, berarti kawan-kawan sudah masih ingat ya terkait dengan pengertian luka dan tujuan dilakukannya perawatan luka itu sendiri. Baik, seperti biasa, karena ini adalah praktikum, dimana nanti untuk tindakan praktikum itu kita melewati beberapa tahapan atau beberapa fase ya. Set steril ya, ini harusnya dia terbungkus rapi steril gitu ya, dimana nanti di dalam alat set steril ini dia ada pinset ya, pinset anatomis saja dia buat, tetapi dia kemasannya adalah kemasan steril, dia ada bungkusannya. Terus alat yang selanjutnya, ingat ini apa? Bengkok. Oke, ini bengkok atau biara ginjal ya. Terus ini kom ya, kom bersih ya. Terus ini isinya adalah kapas alkohol. Nanti kita kasih alkohol ya. Oke. Terus harus ada telak ya, telak. Terus ini sarung tangan bersih. Karena tadi perawatan luka harus menggunakan sarung tangan steril ya. Tentunya harus ada kasa steril ya, kasa, terus itu ya lipapik atau plester ya. Terus ada cairan NaCl-nya ya, ini tadi cairan alkoholnya, sama ini alat cuci dan setelah atau cuci tangan. Oke, itu tahapan pertama di dalam pelaksanaan praktikum adalah persiapan alat. Tahapan yang kedua, prainteraksi. Masih ingat di dalam tahapan prainteraksi harus ada apa saja? Verifikasi order, terus persiapan pasien. Persiapan lingkungan. Oke, verifikasi order itu berarti kita mencocokkan data pasien yang mau kita lakukan terkait dengan pembersihan luka ya. Sudah benar tidak ini misalnya Nyonya A ya, terus nomor RMK-nya sudah benar tidak sesuai dengan status yang sudah kita pegang. Itu namanya verifikasi. Oke. Terus mempersiapkan lingkungan karena ini terkait dengan luka, bisa saja luka itu ada di kaki, ada di tangan ataupun di abdomen gitu ya, maka harus jaga privasi pasien. Oke. Terus yang selanjutnya adalah persiapan pasien. Ya, kita siapkan pasiennya benar-benar di awal nanti sebelum kita melakukan tindakan kita beritahu dulu pasiennya, gitu ya. Oke, itu tahapan yang kedua di dalam melakukan tindakan praktikum. Terus yang ketiga tahapan apa? Orientasi. Di dalam tahapan orientasi ada apa saja? Salah apa lagi? Kanan kiri. Apa lagi? Waktu. Apa lagi? Menjelaskan tujuan. Terus Memberikan pasien untuk bertanya. memberikan pasien untuk bertanya. Terus Persetujuan sama mendekatkan alat ya.
Masih ingat cara interaksi orientasi seperti apa? Iya. Oke, masih ingat. Ada yang mau mencontohkan? Saya. Oke, silakan Mita ya. Gimana Mita terkait dengan fase orientasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Perawat Mita Damayanti yang berdinas pada jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Ibu bisa sebutkan siapa namanya? Oh ya, Ibu A usianya berapa? 28 tahun. Baik, saya cek dulu rekam mediknya. Ibu A dengan usia 28 tahun. Baik, Ibu, saya di sini ingin melakukan tindakan, yaitu melakukan perawatan luka bersih, yang mana tujuannya adalah di sini untuk mencegah terjadinya infeksi dan mempercepat penyembuhan ya Bu ya. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia? Bersedia ya? Iya, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelumnya? Tidak ada ya. Jika tidak ada, waktu yang diperlukan kira-kira 5-10 menit. Baik ya Bu ya, sebelum melakukan tindakan mari bersama-sama kita baca basmalah. Oke, bagus ya Mita. Seperti itu ya kawan-kawan terkait dengan interaksi di dalam tahapan orientasi. Oke, itu tadi ya poin di dalam tahapan orientasi. Terus tahapan keempat apa? Kerja. Dalam tahapan kerja. Oke, di sini mungkin nanti Ibu akan mensimulasikan dulu ya, mendemonstrasikan dulu terkait dengan perawatan luka bersih itu seperti apa. Tapi nanti setelah Ibu mendemonstrasikan, silahkan kawan-kawan nanti masing-masing kita melakukan praktek gitu ya. Oke, baik. Tentunya sebelum kita melakukan tindakan seperti biasa, kita ucapkan basmalah dulu ya bagi yang beragama Islam. Kalau yang non-Muslim nanti menyesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terus mencuci tangan langkah. Masih ingat cuci tangan langkah seperti apa? Ingat. Oke, masih ingat ya. Jangan sampai lupa ya cuci tangan 6 langkah. 2 ya. 3, 4, kanan kiri ya. Terus 5. Nah, itu ya. Yaitu 6 langkah cuci tangan. Setelah cuci tangan baru nanti memasang sarung tangan bersih. Oke, karena tadi ini adalah perawatan luka, jadi nanti saat kita melakukan menyentuh lukanya baru menggunakan sarung tangan steril. Oke, masih ingat menggunakan sarung tangan steril seperti apa? Insya Allah Bu. Kan kemarin sudah OSCE pemasangan sarung tangan steril kan ya? Oke. Ada Bu. Oke. Lakukan pemasangan sarung tangan bersih, lalu atur posisi pasien ya, karena tadi kita sudah kontak dengan pasien sebelum melakukan tindakan. Terus itu pasang perlak di bawah lukanya pasien, karena ini lukanya ada berada di area kaki ya, ekstremitas bawah, maka nanti perlaknya taruh di bawah kaki seperti ini ya. Terus siapkan kasanya seperlunya saja ya, nanti untuk membersihkan area luka. Terus itu nanti untuk menutup. Ingat ya, sampah setelah mengambil menyiapkan peralatan itu masukkan ke dalam bengkok. Ya. Kalau sudah kasanya disiapkan, tambahkan cairan dengan saya. Kalau sudah, terus itu ini tadi alkoholnya dikasih cairan alkohol dulu lah. Oke, kalau sudah siap, alat-alatnya didekatkan di dekat pasien ya. Ya, terus setelah mendekatkan alat-alat di dekat pasien, seterusnya tadi sudah tutup sampiran ya, jaga privasi pasien. Terus itu kita buka luka, lihat kondisi lukanya nanti seperti apa. Oke, ini boleh menggunakan kasa, pakai alkohol tadi ya, tapi cairan alkoholnya harus diperas dulu. Jangan sebasa-basanya, nanti kalau misalnya kena lukanya dia perih ya, karena kasanya ini hanya untuk membuka area plester ya, samping-sampingnya. Membuka plester ini boleh kita menggunakan sarung tangan bersih saja,
atau mau menggunakan pinset. Karena tadi ada 2 pinset steril, berarti 1 pinsetnya harus kita on-kan, gitu ya. Karena tadi kita belum menggunakan sarung tangan steril. Oke, dibuka pinsetnya, plesternya secara perlahan, gitu ya, karena kolonnya dia merekat. Ini kolonnya pasien beneran, kalau kita buka tidak pelan-pelan, pasiennya bisa teriak. Ya, kebetulan ini pasien kita hanya phantom simulasi, gitu ya. Kalau sudah, ini masukkan ke bengkok. Kita observasi lukanya sebelum dibersihkan luka. Dilihat kedalaman lukanya seperti apa, luas lukanya seperti apa, terus kondisi area lukanya seperti apa. Ya, jadi sebelum kita melakukan membersihkan luka itu diobservasi dulu lukanya. Kalau sudah dilihat observasi lukanya sudah mulai membaik, tidak ada jaringan-jaringan nekrotik, ya, jaringan-jaringan yang mati. Kita berarti siap untuk membersihkan luka. Maka sarung tangan bersih ini diganti menjadi sarung tangan steril, ya. Nanti dicoba masing-masing ya menggunakan sarung tangan steril ya. Kalau sudah menggunakan sarung tangan steril ini berarti kita sudah siap atau sudah ready untuk membersihkan luka. Membersihkan lukanya ini boleh kita memegang kasanya itu hanya menggunakan tangan steril, atau misalnya mau dibantu dengan si pinset tadi juga boleh, gitu ya. Senyamannya kawan-kawan. Secara teorinya itu kalau misalnya sudah menggunakan sarung tangan steril ini, dia boleh langsung pegang area luka, asalkan memang asalkan sarung tangan steril ini masih terjaga, gitu ya. Artinya dia belum terkontaminasi dengan yang lain-lain. Tuh. Oke, kalau sudah boleh ini diambil kasanya, ya, diperas, dibersihkan area lukanya. 1 kali usap ya untuk membersihkan lukanya. Ya, kalau sudah ini kotor boleh dibalik, terus dibuang. Ambil lagi dengan kasa yang lain, seperti ini sampai lukanya bersih. Ya. Oke, kalau sudah keringkan dengan menggunakan kasa kering. Ingat ya kawan-kawan, kalau menutup luka, kasanya itu kan ada serabut-serabutnya. Area-area serabut itu harus berada di dua. Diukur ya plesternya biar terlihat cantik lukanya. Ya, dan ditutup seperti itu berarti membersihkan lukanya sudah selesai. Ya, baru dilepas sarung tangan steril. Ya sudah, berarti peralatan-peralatan yang lainnya dilakukan ya. Tahapan kerja juga sudah selesai. Setelah itu cuci tangan kembali ya, setelah melakukan tindakan. Oke, berarti ini sudah selesai untuk tahapan kerja. Tahapan selanjutnya apa? Terminasi. Di dalam tahapan terminasi poin-poinnya apa yang harus ada? Evaluasi ya, respon pasien secara subjektif dan objektif. Dilihat respon secara objektifnya pas saat kawan-kawan melakukan tindakan perawatan luka tadi seperti apa. Pasiennya jangan-jangan pasiennya kesakitan ya pas saat kawan-kawan membersihkan luka gitu. Terus ditanyakan bagaimana Pak setelah dilakukan perawatan luka itu secara subjektif. Terus ada lagi apa lagi? Simpulkan kegiatan bersama PNS. Simpulkan kegiatan, oke ya. Kegiatannya sudah selesai. Bapak untuk melakukan tindakan perawatan luka, silakan nanti untuk lukanya cepat sembuh, silahkan Bapak atau Ibu banyak mengkonsumsi protein, misalnya seperti itu ya. Lukanya dijaga kebersihannya baik. Saya sudah selesai melakukan perawatan luka. Sapa kilah Bapak gitu ya, sepertilah atau Ibu gitu. Oke, artinya tindakan untuk melakukan di dalam tahapan terminasi juga sudah selesai gitu ya. Baru di tahapan terakhir ada dokumentasi. Oke, seperti apa melakukan tindakan dokumentasi? Melakukan tindakan pada pasien usia 28 tahun dengan respon subjektif, pasien mengatakan merasa nyaman, dan respon objektif luka pasien tampak bersih, tidak ada tanda-tanda infeksi, dilakukan pada tanggal 25
September tahun 2023 tertanda perangkat. Oke, seperti itu ya. Jangan lupa terkait dari hasil pengkajian bukan saja disampaikan di dalam tahapan dokumen. Baik, terima kasih. Jadi saya akan melakukan demonstrasi terkait perawatan luka bersih. Ini ada bak instrumen berisi pisau anatomis. Kemudian ada juga di sini untuk kasa steril dan kasa keringnya. Kemudian di sini ada epapik. Kemudian ada perlak dan juga ada sarung tangan bersih dan sarung tangan steril, dan yang pasti yang tidak boleh dilupakan adalah NaCl. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Fatul Sadana. Saya perawat dari Universitas Muhammadiyah Tuban Batu. Di sini saya dinas dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Bagi ibu sebelumnya, nama ibu siapa? Ibu X. Umurnya berapa ibu? X. Oke, baik. Ini saya cek dulu untuk gelar pasiennya terlebih dahulu. Oh, baik, benar dengan ibu X dengan usia. Baik ibu. Jadi tujuan saya di sini untuk membantu ibu dalam melakukan perawatan luka bersih, di mana tujuannya adalah untuk menghindari infeksi silang dan juga untuk mempercepat penyembuhan luka ini. Waktu yang diperlukan kurang lebih 5 sampai 10 menit. Sebelumnya apa yang ditanyakan ibu? Baik, kita tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita dalam langkah 1, 2, 3, 4, 2, 6. Kemudian adalah menyiapkan mengatur posisi pasien senyaman mungkin, kemudian menyiapkan pasang alat pengawas di bawah kaki pasien. Kemudian kita menggunakan sarung tangan bersih. Sudah dipasang, kemudian adalah kita melakukan memasukkan cairan alkohol atau NaCl ke dalam pom. Kemudian untuk pom kasa kita masukkan beberapa kasa. Pastikan di sini dengan teknik steril, tidak boleh memegang bagian area dan sampah dibuang ke bengkok, dan pastikan kasa dibuka secukupnya. Ini jika sudah cukup, kemudian kita masukkan NaCl ke dalam kasa. Kemudian menyiapkan napas alkohol dan memberikan cairan alkohol. Kemudian setelah sudah siap, kemudian kita lakukan adalah mereka kepada pasiennya sudah siap. Kemudian kita pastikan bahwa di sini privasi pasien sudah dijaga dengan cara mencuci sampiran. Setelah itu kita lakukan adalah dengan mulai melepas balutan plaster atau pasien dengan menggunakan pinset boleh, dengan menggunakan tangan juga boleh. Yang pertama di sini saya akan menggunakan teknik menggunakan pinset seperti ini. Itu rupanya dengan cara menggunakan kapas alkohol. Tujuannya di sini adalah untuk mengurangi rekatan pada plaster agar pasien merasa nyaman dan tidak sakit pada saat pelepasan. Dan buang ke bengkok. Dan mulai melepas. Kita ganti sarung tangan bersih, ganti sarung tangan steril.
Dan di sini ada termometer tangan saya, ada tandanya. Dan di sini ada tanda. Baik, jika seperti ini jangan di luar dulu, kita lanjut. Itu setelah tangan sudah terpasang, kita lakukan adalah membersihkan luka dengan menggunakan secara teori. Jika kita sudah menggunakan tangan steril, kita boleh melakukan pembersihan dengan tangan. Jadi saja seperti kami di sini menggunakan NaCl. Asisten tolong dekatkan. Itu mulai pakai asisten ya. Dulu asistennya. Jangan lupa di sini bisa diperas ya, agar terlalu basah. Kemudian di sini teknik pembersihan luka dengan cara one set atau satu kali usaha. Ini jika sudah kering, kita lakukan dengan mengukur panjang luka untuk disesuaikan dengan plaster atau asisten. Pastikan di sini sudah tertutup dengan kasa, dan pastikan pada saat kasa di sini ada serabut-serabutnya. Nah, kalau ada serabut-serabutnya itu ada posisinya itu di dalam. Di luar. Nanti pas produksi kenapanya sakit ya. Yang lagi rasanya. Ya, setelah luka dicat dengan kasa, kita ukur seberapa panjang lukanya untuk disesuaikan dengan epafik agar luka tertutup dengan cat. Nah, setelah itu kita coba pastikan luka tertutup dengan sempurna, tidak ada ruang yang terbuka. Baik, jika dirasa sudah cukup dan tertutup dengan rapi, kemudian kita rapikan alat. Kemudian jangan lupa kita pasang tangan dan di tangan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik Ibu, tindakan selesai. Bagaimana perasaan Ibu setelah selama dengan perawatan luka bersih? Ya, Ibu sini mengatakan masih nyaman, yang lebih baik menurut Ibu. Di sini saya ucapkan Ibu semua selamat subuh ya, dan saya sarankan Ibu agar untuk lebih banyak makan makanan yang sehat agar penyembuhan luka Ibu cepat. Siapa bilang untuk Ibu, siapa kawan untuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dokumentasi itu dengan cara seperti ini. Telah dilakukan tindakan perawatan luka bersih kepada Ibu X dengan usia X pada hari Senin 25 September 2023 dengan di sini pasien ada nyaman dan tidak ada tanda-tanda infeksi, tanda perawatan. Oke, seperti itu tadi perawatan luka. Jadi nanti silakan kawan-kawan belajar mandiri kembali ya. Baik, mungkin sampai di sini untuk pertemuan kita pada hari ini ya. Silakan nanti kawan-kawan tadi sambil belajar praktik mandiri setelah kita selesai ya. Semoga nanti pas ini diujikan ujian OSCE semuanya lulus ya. Jangan sampai ada yang tidak lulus ujian OSCE terkait dengan perawatan luka ya. Oke, salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.